Halo dan halo, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu kali ini? Setelah kemarin kita berbicara mengenai hati, kita berbicara mengenai ilmu. Sekarang kayaknya kita akan membicarakan sebuah topik yang juga menarik. Nah, sekarang saya tanya dulu, bagaimana keadaan kamu setelah kamu menonton video saya kemarin? Apakah video saya bisa merubah hidup kamu? Kayaknya ada nih beberapa di antara kamu ya yang sudah langsung praktek dan merasakan perbedaannya ketika kamu mendengarkan video saya dan langsung mempraktekannya untuk merubah hidup kamu. Nah, bagaimanapun keadaan kamu saat ini, saya berdoa dulu semoga dari waktu ke waktu kamu bisa menjadi sahabat pagar kehidupan yang semakin maju, semakin damai, dan semakin bahagia pastinya. Amin. Nah mas bro, kok judul video ini kayaknya mentereng nih mas bro. Serba-serbi cinta. Itu maksudnya apa mas bro? Jadi gini teman-teman, saya itu kan selalu melihat setiap komentar di video YouTube yang saya tampilkan di YouTube. Nah komentar-komentar kamu nih, rata-rata sebagian berkisah tentang percintaan. Nah akhirnya saya muncul sebuah ide, daripada kamu yang bertanya-tanya-tanya dan tanya jadi tambah penasaran karena nggak saya jawab-jawab, dan saya pun kasihan dengan burung camar yang bulunya semakin lama semakin botak melihat pertanyaan kamu yang auzubile gitu ya. Kenapa sih nggak langsung saya buat aja video yang menjabarkan kira-kira cinta itu serba-serbinya seperti apa aja sih? Nah jadi bagi kamu nih yang mungkin masalah cintanya sampai sekarang masih ada, tenang. Kita akan bahas tuntas di video ini dari segala keluh kesah tentang percintaan kamu. Saya jamin pasti pertanyaan kamu akan terbahas di video kali ini. Oke? Teman-teman, sebenarnya cinta itu tidak memusingkan loh. Tapi kebanyakan banyak orang-orang di luar sana, bahkan juga termasuk kamu ya, yang salah menafsirkan cinta, sehingga cinta yang seharusnya indah malah jadi kelam gitu. Nah kenapa bisa kelam? Salah satunya karena kamu salah masuk lubang. Waduh, kok salah masuk lubang? Salah masuk lubang tentang pengertian cinta yang benar. Nah sekarang langsung kita masuk ke sebuah topik mengenai serba-serbi cinta. Pertanyaan pertama yang agak norak tapi penting biasanya kayak begini nih. Mas bro, kenapa? Aduh, gue nih udah pengen banget kawin mas bro. Loh kok pengen kawin kenapa? Iya, gue pengen banget dapet jodoh. Gimana sih caranya dapet jodoh? Ajarin dong, caranya dapet jodoh tuh gimana? Gue pengen kawin. Ya. Ada banyak pertanyaan di komentar pagar kehidupan yang bertanya bagaimana mas bro caranya gue bisa mendapatkan pasangan. Karena mungkin ada beberapa di antara kamu yang berapapun umurnya kayak ini sudah pengen banget, ngebet banget nikah gitu ya. Nah sekarang bagaimana sih cara ala pagar kehidupan untuk mendapatkan jodoh? Begini, jodoh itu sama seperti uang. Dia termasuk ke dalam golongan rezeki. Yang namanya rezeki itu kalau mau lancar harus minta ke pemilik rezeki dulu. Siapa ya pemilik rezeki? Betul, Tuhan semesta alam. Jadi saya bilang, kalau kamu ingin mendapatkan jodoh, langkah pertamanya adalah rajinlah meminta izin kepada Sang Pencipta dulu. Nah sekarang, kamu kapan terakhir kali berdoa sama Yang Maha Kuasa? Kalaupun kamu sudah berdoa, doanya udah benar belum? Jangan-jangan doa kamu nodong. Nggak boleh. Doa yang benar itu adalah doa kamu meminta izin kepada Yang Maha Kuasa untuk disegerakan ketemu jodoh. Ya, contohnya begini. Anggap saja ada seseorang yang namanya Badu. Badu ini pengen banget nikah karena dia udah ngebet. Entah apapun alasannya, pokoknya dia ngebet. Tiba-tiba dia berdoa, ya Tuhan, saya pengen jodoh nih, tolong dong kasih. Gue udah lama nih, aduh gue pengen banget nih. Gue ngeliat temen gue nih, si Teddy udah nikah, Budi udah nikah. Masa saya belum Tuhan, tolong dong kasih jodoh dong, tolong, aduh. Nah, itu contoh doa yang salah. Karena apa? Karena kamu nodong. Masa minta sama Tuhan semesta alam kamu nodong? Nggak sopan. Yang bener itu begini, ya Tuhan, saya ini hanya manusia biasa. Saya punya keinginan untuk menikah. Dengan izinmu ya Tuhan semesta alam, saya minta tolong dimudahkan jodoh saya. Izinkan saya dengan ridhomu supaya saya bisa segera menemukan jodoh yang tepat. Amin.
Nah itu kamu doakan setiap saat. Bagi yang muslim selesai sholat, jangan lupa selalu berdoa seperti itu. Bagi yang non-muslim pun setiap saat kamu berdoa seperti itu. Intinya doanya sopan, gitu. Nah mas bro, kalau doa sih gue jujur udah pernah mas bro. Sering malah. Bahkan kalau dipikir-pikir mas bro, doa gue juga gak nodong kok. Doa gue sopan sama kayak yang lu ajarin. Tapi kenapa ya, jodoh gue tuh gak kunjung dateng gitu loh. Apa karena muka gue mirip pacul ya? Enggak ada hubungannya sama muka kamu mirip pacul. Bener, sumpah, enggak ada hubungannya. Bener deh, enggak ada. Ada beberapa rencana besar dari Yang Maha Kuasa yang memang harus terjadi dulu sebelum jodoh kamu datang. Contohnya, bisa jadi nih di level kamu sekarang, kamu belum pantas loh dapet jodoh. Kamu butuh naik level beberapa level lagi supaya kamu lebih matang, lebih dewasa, baru siap ketemu jodoh. Nah, supaya gue bisa cepat ke level itu gimana mas bro? Jawabannya sederhana, pantaskan dirimu. Pantesin dong diri lu. Jangan lu masih kekanak-kanakan pengen dapet jodoh. Mana bisa orang yang sifatnya masih kekanak-kanakan pengen dapet jodoh. Pantesin dulu diri lu, ya kan? Sadari dulu kekurangan kamu secara mental tuh di mana. Aduh mas bro, kalau kekurangan secara mental gue kagak tahu kan, gue nggak bisa melihat diri gue sendiri mas bro. Nah maka dari itu bersabar. Biarkan rencana Tuhan yang maha besar menyiapkan jodoh yang tepat buat kamu di waktu yang tepat. Kuncinya cuma 2. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa bersedekah. 2 hal ini adalah cara untuk memancing rezeki dan jodoh itu juga termasuk rezeki. Nah mas bro, kalau gue udah berdoa, udah bersedekah, apakah jodoh gue pasti datang mas bro? Bener kan nih, pasti datang kan nih? Tenang. Datang enggaknya jodoh itu urusan Yang Maha Kuasa. Tugas kamu adalah tinggal membuka diri. Jangan mentang-mentang kamu udah berdoa, udah bersedekah, kamu nutup diri dalam kamar aja. Ya kan, dalam kamar gak mau keluar, gak akan ketemu jodoh. Emang jodoh lu gaib? Kan bukan, manusia. Berarti harus keluar rumah dong, ketemu orang dong, buka diri kamu juga. Gitu ya caranya ya. Jadi pertama berdoa, yang kedua bersedekah, yang ketiga memantaskan diri, yang keempat membuka diri. Masuk akal kan? Masuk akal. Nah pertanyaan kedua ini juga gak kalah noraknya nih. Tapi norak-norak begini penting deh. Pertanyaannya gini, Mas bro, aduh kenapa? Gue udah suka banget nih. Gue udah suka banget sama si pelontos nih. Aduh gila deh gue kalau ngeliat pelontosnya tuh mas bro. Aduh gue merinding deh. Ih, gimana ya caranya supaya gue tuh bisa ngebuat si pelontos tuh tahu gitu mas bro, bahwa gue suka sama dia gitu. Gimana caranya dong? Ajarin. Aduh ya, sebenarnya gini. Pernah gak sih kamu punya seseorang yang kamu idolakan, dan kamu tuh pengen banget seseorang yang kamu idolakan itu tahu gitu bahwa kamu menyukai dia? Pengen gak seperti itu? Nah, sekarang saya punya pertanyaan yang sangat simpel dan logis nih. Pertanyaan saya begini, bagaimana caranya supaya orang itu tahu bahwa kamu menyukai dia? Pertanyaan saya logis, kayak saya tanya sama kamu nih. Gimana caranya? Bener, kamu kasih tahu dia dong. Atau paling enggak kamu ngasih signal ke dia bahwa kamu tuh suka sama dia. Aduh mas bro, gua kan cewek, kalau gua maju duluan gua gengsi dong. Masa gua cewek maju duluan gua gengsi? Nah ini dia nih, manusia zaman sekarang itu kebanyakan gengsi. Gak boleh gengsi dong. Kalau memang gengsi, nanti kamu ketinggalan kereta loh. Bener, ketinggalan kereta. Loh kok jadi ngomongin kereta? Maksud saya nanti kamu keburu ketinggalan, jodoh kamu diambil orang. Mau? Nah apalagi kalau kamu cowok. Cewek aja harus ngasih signal, apalagi cowok. Nah sekarang tekniknya begini nih. Kalau kamu cowok ya, kamu maju terlebih dahulu memang secara lebih agresif. Tapi agresif yang saya maksud di sini bukan berarti kamu, gue suka sama lu jadiannya sama gue, kalau enggak gue tampar lo. Bukan kayak begitu caranya ya. Itu nggak bagus. Cara yang benar itu begini. Kamu maju perlahan-lahan, kamu katakan kepada dia, kamu tahu nggak sih, menurut aku tuh ya, kamu tuh cantik loh. Kamu cantik dan kamu tuh tipe gue banget. Nah, dibilang gitu aja, lawan jenis akan tahu bahwa kamu ngasih signal ke dia. Ini kalau cowok ya, kalau cowok.
Cowok ngomong gitu ke cewek. Nah nanti ketika tuh cewek udah tahu kamu ngomong begitu, lihat responnya. Nah responnya ini saya bagi menjadi lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Kalau lampu merah, dia kayaknya enak banget sama lu. Contoh lampu merah dia begini. Kamu bilangnya begini kan, tahu gak sih, kamu tuh cantik deh. Kamu bener-bener orang yang merupakan tipe aku banget. Begitu kamu ngomong gitu, kalau yang lampu merah langsung bilang, ih najis gue ngeliat muka lu, cuy. Aduh, orang kayak begini, itu lampu merah harus kudu lu jauhin. Jangan lu paksa deketin, buang-buang waktu. Nah kalau lampu kuning biasanya berkata seperti ini. Ketika kamu ngomong, tahu gak sih, buat gue lu tuh cantik. Dan lu tipe gue banget deh, gue suka. Begitu kamu ngomong gitu, lampu kuning akan berkata, lu suka sama gue, buktiin dong. Apa buktinya buat gue kalau lu suka sama gue? Lampu kuning itu intinya, lu boleh maju tapi lu berusaha dulu. Bener, itu lampu kuning. Nah buat saya, lampu kuning ini juga harus dijauhin. Buat apa? Yang harus lu usahakan itu karir. Yang harus lu usahakan itu amal baik. Bukan ngejar orang yang jual mahal. Tinggalin. Yang harus kamu kudu respon adalah yang lampu hijau. Nah lampu hijau, begitu kamu pancing pakai signal, contohnya seperti ini. Tahu gak sih, kamu tuh cantik loh. Bagi aku, kamu tuh tipe aku banget. Begitu kamu ngomong gitu, lampu hijau tuh akan merespon, aduh masa sih, yang bener, aduh aku jadi malu. Nah, itu lampu hijau, baru lu respon. Dia tersipu malu, berarti dia juga ada feeling sama lu. Gampang kan? Nah mas bro, itu kan kalau cowok. Kalau cewek gimana ngasih signalnya? Nah kalau cewek, itu ngasih signalnya gampang. Pertama, berikan perhatian-perhatian yang tulus sebagaimana layaknya perempuan yang lebih dekat daripada sekedar teman. Beda dong perhatian sekedar teman sama perhatian lebih dari teman, beda. Emang bedanya gimana mas bro? Beda dong. Biasanya kalau perhatian teman itu kan cuma nanya, lo lagi di mana gitu. Tapi kalau perhatian yang lebih sekedar daripada teman, kamu udah makan belum? Kamu hari ini makan apa? Nah kalau lagi sakit apalagi, kamu kasih perhatian yang tulus. Nanti setelah tahap itu terlewati, baru kamu sebagai perempuan menyatakan perasaan, ya. Loh mas bro, emang boleh kalau perempuan menyatakan perasaan? Lah emang kenapa? Gak apa-apa, bener. Daripada ketinggalan kereta, cara nyatain perasaannya sama antara cowok dan cewek. Aku sebenarnya boleh jujur gak? Kenapa? Aku sebenarnya suka sama kamu. Maaf ya, kalau aku jujur, aku lebih baik jujur apa adanya daripada nanti aku kecewa. Kalau bisa bilang gitu, mantap lah hidup kamu. Loh kok mantap? Ya mantap, karena hidup kamu akan jauh dari basa-basi kehidupan yang gak penting. Betul deh, sayang lagi nyawa kamu habis cuman buat basa-basi dan kode-kodean yang gak jelas. Norak, kayak film India, nyanyi-nyanyi ngumpet di pohon, nyanyi-nyanyi ngumpet di pohon. Aduh lama, 3 jam, 2 jam narik doang. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya agak serius nih. Saya kerap kali juga ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan mengenai sebuah pertanyaan yang serius dan agak menyakitkan. Waduh, pertanyaan apa nih mas bro? Pertanyaannya begini, banyak sekali sahabat pagar kehidupan yang merasa dirinya terzolimi, tersakiti oleh pasangan mereka. Nah sekarang pertanyaannya gini mas bro, pasangan gua nih selalu menyakiti gue. Gimana, apa sih yang harus gue lakuin terhadap dia? Karena gue masih sayang sama dia, tapi dia tidak menghargai gue dan menyakiti gue. Gue harus ngapain mas bro? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus apa mas bro? Lebay. Apakah itu yang jadi pertanyaan kamu? Kalau memang itu pertanyaan kamu, jawaban saya cuman satu kata. Betul, jawaban itu adalah tinggalin. Aduh mas bro, tapi kan gue masih sayang sama dia, gue tuh masih cinta sama dia mas bro, gimana dong? Alah lu kayak telenovela zaman dulu lu, kenapa? Bersambung pas mukanya melotot, norak. Gak usah banyakan drama. Kalau diri kamu dizolimi, kalau diri kamu tidak dihargai, itu namanya bukan cinta. Lo emang gitu ya mas bro? Bukannya cinta itu harus diperjuangin mas bro? Bukan. Cinta itu pada dasarnya indah. Kalau yang tidak indah itu namanya bukan cinta. Ngaku-ngaku cinta kok mukul.
Ngaku-ngaku cinta kok selingkuh. Ngaku-ngaku cinta kok gak menghargai kamu sebagai manusia. Cinta dari mana? Bukan cinta namanya, itu bohong. Nah, saya ingin bilang satu hal dan tolong kamu dengerin ya teman-teman. Pasangan kita selalu punya kekurangan, itu pasti. Semua kekurangan pasangan kita harus kita toleransi. Betul, harus kita toleransi karena manusia yang ada yang sempurna. Nah, cuman ada dua hal nih teman-teman yang harus kudu kamu tidak boleh toleransi dalam sebuah hubungan. Dua hal itu apa mas bro? Dua hal itu adalah KDRT dan perselingkuhan. Sekali lagi, KDRT dan perselingkuhan. KDRT itu maksudnya gini loh. Ketika kamu menjalani hubungan asmara, pasangan kamu ringan tangan, suka mukul, suka nonjok, mungkin suka nyubit, suka nyakar, sampai kamu tuh akhirnya mengalami semacam kayak pelecehan fisik gitu. Nah itu tidak boleh ditoleransi, kamu harus berani ninggalin dia. Itu yang pertama. Yang kedua, perselingkuhan. Banyak orang-orang, terutama sahabat pagar kehidupan yang masih aja bertanya pertanyaan yang mohon maaf, rada konyol, karena mereka masih belum bisa meninggalkan pasangan walaupun pasangannya sudah terbukti berselingkuh dengan orang lain. Teman-teman, kalau benar-benar orang itu menyayangi dan mencintai kamu, tidak mungkinlah dia menyelingkuhi kamu. Oh mas bro, katanya dia khilaf. Itu hanya alasan saja. Tidak ada kekhilafan, tidak ada kekhilafan kalau dia benar-benar mencintai kamu. Titik. Jadi cuma dua, KDRT dan perselingkuhan. Selain itu silahkan ditoleransi ya. Nah pertanyaan berikutnya ini nggak norak nih. Pertanyaan ini agak berkelas. Pertanyaannya gimana mas bro? Pertanyaannya gini, mas bro, gue nih pengen nikah mas bro, tapi orang tua gue tuh gak setuju sama calon pasangan gue gitu loh. Ada juga pertanyaan yang unik nih. Ada seseorang yang udah pengen nikah, cuman pernikahannya ini batal gara-gara orang tuanya menentukan mahar pernikahan yang terlalu tinggi. Wah, mohon maaf. Kalau ada pernikahan batal karena orang tua yang terlalu banyak mau, saya biasanya ketawa lebar. Ketawanya kenapa? Kok yang kayaknya paling repot malah yang gak nikah ya? Yang nikah kayaknya udah pengen nikah banget, udah ngebet nikah banget, tapi kok dihalangi sama orang tua oleh hal-hal yang mohon maaf kurang penting buat dipermasalahkan. Salah satunya biasanya hanya karena masalah perbedaan mahar. Perbedaan kemauan lokasi nikah di mana? Pakai baju apa? Nanti tusuk kondenya miring ke kanan apa miring ke kiri? Nanti kumisnya dipelintir apa enggak? Aduh repot kowe. Repot bener yang nikah anaknya kok orang tuanya yang ribet poy. Wahai orang tua ayolah jangan ego, kasihani anak-anakmu. Nanti kalau anakmu zina yang nanggung dosa siapa? Kalian juga. Kalian akan ditanya sama Tuhan yang Maha Besar, kenapa kalian meribetkan anak-anak kalian sendiri untuk menghalalkan sebuah hubungan hanya karena masalah dunia. Jebret. Aduh teman-teman, jujur kalau untuk ini termasuk masalah yang berat. Masalah yang berat karena yang repot bukan yang nikah, tapi orang tua yang nikah. Nah solusinya gimana mas bro? Jujur solusinya untuk hal ini cuman satu. Bener cuman satu, gak ada yang lain. Yaitu rajinlah berdoa ketika malam. Kalau kamu muslim, sholat yang harus kamu kerjakan adalah sholat tahajud setiap malam. Setiap malam kamu sholat tahajud, selama tujuan kamu baik, pasti nanti sama yang Maha Kuasa ditunjukin jalan kok. Ya, tidak mungkin keegoisan orang tua bisa menghalangi cinta yang tulus dari kamu dan pasangan kamu. Saya ulangi sekali lagi, selama tujuan kamu baik, yang Maha Kuasa pasti akan menunjukkan jalan. Tidak mungkin keegoisan orang tua bisa menghalangi ketulusan cinta antara kamu dengan pasangan kamu. Saya doakan bagi kamu yang punya masalah seperti ini, terus berjuang, karena selama halangannya cuma masalah-masalah sepele yang sebenarnya kurang penting, kamu bisa menghadapinya dengan kekuatan doa. Maju terus. Nah pertanyaan berikutnya juga keren nih. Pertanyaannya gini, mas bro, gue punya pacar nih, gue punya calon istri atau calon suami, tapi beda agama mas bro.
gue sayang banget nih sama pasangan gue, tapi gue sama dia beda agama. Gimana mas bro? Boleh gak sih sebenarnya kalau misalnya nih gue melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan, tapi gue sama dia beda agama. Boleh gak? Boleh gak? Ini pertanyaan 1000 zaman. Artinya kayaknya tiap zaman ada gitu ya orang yang jatuh hati tapi tidak bisa lanjut hanya karena perbedaan keyakinan. Nah gini loh teman-teman, saya berkali-kali bilang, jangan hanya kamu di mabuk asmara, terus urusan keyakinan di nomor 2-kan. Jangan. Karena pada dasarnya, ketika kamu nanti sudah menikah, kamu akan menghadapi fase cinta yang disebut realistis. Fase realistis ini intinya kamu menggebu-gebunya udah hilang, ya, mabuk asmaranya udah hilang, berganti dengan sebuah fase yang kayaknya tuh semuanya logika gitu. Yang tadinya nggak kepikiran soal tagihan listrik, kepikiran. Yang tadinya kamu nggak kepikiran ngupilnya pasangan bikin gigi, sekarang begitu dia mau ngupil aja kamu udah mual gitu loh. Itu fase cinta yang realistis. Nah fase cinta yang realistis, perbedaan yang tadinya nggak kelihatan tuh jadi kelihatan. Apalagi perbedaan yang tadinya udah ada akan semakin kelihatan. Nah saya takutnya begini, kamu mungkin sekarang bisa bilang, iya mas bro nanti kan gampang kalau gue udah nikah, perbedaan keyakinan bisa kita urusin lah kan kita sama-sama cinta. Kamu ngomong begitu karena kamu masih dalam fase menggebu-gebu. Nanti nih ketika masuk fase realistis, jangan berpikir bahwa cara berpikir kamu masih sama kayak sekarang, beda. Nah, perbedaan keyakinan ini akan terasa nanti di fase cinta yang realistis ini. Kasihan si anak, bukan kasihan kamu, tapi kasihan anak kamu. Nah, oleh karena itu saran saya buat kamu yang memiliki cinta beda agama, ayolah ya, temukan jalan bagaimana caranya supaya salah satu bisa mengalah dan mengikuti keyakinan yang lain. Tapi saya cuma punya saran begini. Kalau orang pindah agama hanya karena cinta dalam tanda kutip, orang itu biasanya tidak akan bersungguh-sungguh menjalani agamanya yang baru. Itu udah terbukti. Nah jadi kalau kamu cinta beda agama, mendingan mohon maaf, berhenti dulu sampai di sini, mendingan kamu mencari pasangan lain yang memang sekeyakinan dengan kamu. Ini saran yang realistis loh, coba ya, dicoba, walaupun memang berat. Nah, pertanyaan berikutnya ini dimiliki oleh kamu semua yang punya hubungan jarak jauh dengan pasangan. Ayo, siapa di antara kamu yang sekarang lagi LDR, hubungan jarak jauh dengan pasangan kamu? Siapa coba? Acungkan tangan kamu. Kayaknya banyak ya, sahabat pagar kehidupan yang bertanya, bagaimana sih mas bro, gue lagi LDR dengan pasangan gue, gimana caranya supaya nggak bosen antara gue dengan pasangan? Nah, penasaran kan caranya gimana? Gini dia nih. Hubungan jarak jauh itu memang jujur resikonya lebih besar daripada mungkin pacaran atau masa penjajakan yang hubungannya jarak dekat. Kalau seandainya kamu tetap memutuskan untuk hubungan jarak jauh atau LDR, ada resiko yang harus kamu tanggung. Yang pertama adalah kamu akan menjadi gelisah karena kamu tidak bisa melihat dia sedang apa dan bersama siapa. Yang kedua akan muncul kebosanan yang lebih dibandingkan kalau kamu hubungan jarak dekat. Nah solusinya gimana mas bro? Solusinya sepele. Pertama, lu harus jadi orang yang cool. Wah coolnya gimana maksudnya? Cool dalam arti ikhlas seikhlas-ikhlasnya mengenai dia sedang apa dan bagaimana. Taruh di otak kamu, cinta itu akan terjadi secara utuh kalau kamu ikhlas. Sekali lagi saya ulangi, cinta akan terjadi secara utuh kalau kamu ikhlas. Artinya, percaya dong sama pasangan dan sibukkan diri kamu sendiri. Kamu gak usah sibuk-sibuk musingin dia lagi sama siapa, di mana dan bagaimana. Yang perlu kamu pusingin adalah cuma satu. Apa sih tujuan akhir antara lu dengan dia? Nah itu dia. Supaya kamu dan dia tidak bosan teman-teman, LDR itu harus dikuatkan dengan komitmen yang jelas. Coba kamu tanya pasangan kamu, apakah kamu serius sama aku? Kalau kamu serius, buktiin. Cara buktinya gimana? Suruh dia ketemu orang tua kamu. Kalau kamu laki-laki, kamu suruh nih perempuan kamu yang ada di sana, coba
Berani nggak tuh perempuan ketemu keluarga kamu sekedar silaturahmi? Nah kalau kamu perempuan apalagi, suruh tuh cowok kamu ketemu sama orang tua kamu sebagai bukti bahwa memang dia komit sama kamu. Kalau mau, kalau tujuannya jelas, LDR, lanjutkan. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, ragu-ragu, abu-abu, tanpa kata tapi, sudahi. Gampang kan? LDR itu kuncinya komitmen yang jelas dan kepercayaan total. Titik. Nah, ternyata kisah-kisahnya sudah mulai mirip kan dengan apa yang sudah pernah kamu alami. Sekarang ada terakhir nih. Yang terakhir ini justru paling lucu. Paling lucu karena pastinya pernah dialami oleh kamu semua yang sedang menjalani hubungan asmara. Kasusnya tuh kayak begini. Mas bro, gue pengen deh pasangan gue tuh jadi seperti yang gue mau gitu. Pasangan gue kok punya kekurangan tuh kayaknya bikin gue jadi gak nyaman gitu. Gue tuh pengen pasangan gue peka. Gue tuh pengen pasangan gue gak main drama. Gue pengen tuh pasangan gue menjadi seperti apa yang gue mau. Gimana caranya mas bro? Gimana caranya gue bisa merubah pasangan? Pertanyaan yang sering, saking seringnya sampai bikin saya bingung sekaligus ketawa. Ketawa kenapa? Karena memang kamu tidak akan pernah bisa merubah pasangan. Tidak akan pernah bisa orang untuk merubah orang lain. Orang menginspirasi orang bisa, seperti saya kepada kamu. Tapi merubah diri kamu, saya gak bisa. Hanya kamu yang bisa merubah diri kamu sendiri dengan izin yang maha kuasa. Begitu juga dengan pasangan kamu. Pasangan kamu tuh gak bisa berubah menjadi seperti yang kamu mau. Tugas kamu cuman satu. Apa itu mas bro? Komunikasi dong. Emang pasangan lu dukun? Kalau memang dia cuek bilang, sayang, kamu kok cuek banget sih sama aku? Aku gak suka deh kamu cuek, ada apa? Kalau memang pasangan kamu punya salah, ya udah dong, jangan pakai kode-kode, kamu berharap dia peka, udah jangan. Bilang sama dia, sayang, aku tuh gak suka deh, kemarin kamu tuh kok lupa sih hari ulang tahun pernikahan kita? Kamu kok bisa lupa sih sama hari jadian kita? Gitu loh. Jadi setiap kali ada masalah, ngobrol, komunikasi, jangan pakai telepati. Kalau pakai telepati, kamu pandingan pacaran sama UFO, mendingan nikah sama UFO. Nah, mereka ngomong pakai telepati tuh, udah canggih. Ya, kalau pacarannya sama manusia, nikahnya sama manusia, pakai mulut. Komunikasi. Jadi berhenti untuk merubah pasangan kamu, stop merubah pasangan kamu, gunakan mulut kamu untuk berkomunikasi, mencari jalan tengah. Masuk akal kan? Iya dong pastinya. Nah gimana teman-teman? Apakah semua yang sudah saya jabarkan tadi ada beberapa yang menjadi salah satunya perkara hidup kamu dalam percintaan? Nah kalau memang ada, bagus. Berarti saya sudah bisa menjawab dong keluh kesah kamu mengenai masalah cinta. Nah apabila belum ada, tolong jangan curhat di bagian komentar ya. Karena kalau curhat di bagian komentar, nanti saya tidak balas. Lalu curhatnya di mana mas bro? Curhatnya tuh ada di setiap hari Minggu. Cara ngikutinnya gimana? Nah sekarang gini, coba sekarang kamu lihat layar kamu. Lihat layar kamu, nah kamu klik tuh video yang kanan atas. Itu video curhat, kamu klik, nanti di situ ada caranya. Praktekkan apa yang saya katakan ini ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi kamu. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.